Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Sabila Ulia dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kaidah muamalah kuliah. Yang pertama tentang kaidah at-tasarruf wa al-milk. Tasarruf adalah melakukan tindakan hukum terhadap harta seperti jual beli, hibah, sewa, menyewa, dan lain-lain. Sedangkan tasarruf dalam kaidah ini lebih mengarah kepada tindakan hukum seperti kebijakan dan politik. Pemimpin kaum muslimin memiliki wilayah pengawasan atas rakyat secara umum, maka tindakan dan kebijakan harus berdasarkan kemaslahatan umum. Contoh aplikasi dari kaidah ini adalah penguasa tidak boleh memberikan jabatan umum kecuali kepada orang yang capable dan tidak boleh menyetujui sesuatu dari kegiatan atau perkara haram terhadap perumahan atau gedung yang dipergunakan untuk kegiatan hura-hura, pelacuran, perjudian, dan kegiatan negatif lainnya. Dalam perbankan syariah, contoh aplikasinya yaitu pasar bank antar bank berdasar prinsip syariah, sertifikasi IMA, dan asuransi haji. Yang kedua yaitu kaidah al-wilayah. Dalam kaidah ini adalah kekuasaan dan kepemimpinan, yaitu terlaksananya tindakan terhadap orang lain yang di bawah kekuasaannya. Kepemimpinan yang khusus yang lebih kuat dari kepemimpinan umum karena setiap kepemimpinan yang lebih sedikit mencakup perkara yang lebih kuat daripada kepemimpinan umum. Yang dimaksud dengan kepemimpinan umum adalah kepemimpinan yang meliputi agama, dunia, jiwa, dan harta seperti presiden serta pejabat pemerintahan yang ada dalam kekuasaan. Adapun yang dimaksud dengan pemerintahan khusus adalah kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang terhadap jiwa atau harta mereka atau salah satu dari keduanya, yang mana apa yang mereka kuasai bisa mereka perlakukan apapun sekehendak mereka tanpa ada batasan atau larangan dari mereka, seperti kekuasaan seorang ayah terhadap seluruh anaknya yang masih belum balik atau masih belum dewasa terhadap jiwa ataupun harta anaknya, yang mana kekuasaan ini menjadikan sang ayah atau wali menggunakan atau memanfaatkan jiwa ataupun harta dari anak tersebut. Tingkatan wilayah khusus dalam fikih. Adapun tingkatan wilayah khusus dalam fikih ada 4, yaitu yang pertama ada wilayah nasab, yaitu wilayah karena adanya suatu hubungan kekerabatan atau hubungan darah atau bisa disebut dengan hubungan senasib, misalnya bapak, kakek, kakak laki-laki, adik laki-laki, dan seterusnya, yakni saudara seayah dan seibu atau biasa disebut dengan saudara kandung. Dalam hal ini, wali dimaksudkan dalam tingkatan pertama sebab ketetapan kewilayaannya telah ditetapkan oleh syara'. Oleh karena itu, kewilayaan yang dimiliki oleh mereka tidak bisa dicopot atau diganggu-gugat oleh siapapun serta tidak bisa ditentang. Yang kedua adalah wilayah wakil, yaitu wilayah kekuasaan karena menjadi wakil atau wilayah ini terjadi sebab adanya kekuasaan yang diberikan atau kewalian yang diberikan oleh seseorang untuk orang lain karena adanya suatu kepercayaan di antara keduanya serta adanya kesepakatan antara mereka dalam melakukan suatu urusan atau perkara yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. Adanya kekuasaan atau kewajiban
dari kewilayaan ini ditetapkan oleh muwakil atau orang yang mewakilkan, dan status kewaliannya bisa ditanggalkan atau digantikan oleh orang lain. Yang ketiga ada wilayah wasiat. Wilayah wasiat yaitu wilayah seseorang yang didapat dari orang lain karena adanya sebuah perwasiatan atau wilayah yang diperoleh karena perpindahan perwalian. Yang keempat ada wilayah wakaf, yaitu wilayah yang diberikan oleh pihak yang berkuasa dalam menerima atau mengurusi tentang perwakafan. Perwakilan ini ditentukan oleh suatu pihak yang berwenang atau wilayah yang umum seperti Menteri Agama. Alhasil, jika ada pertentangan antara kekuasaan umum dan kekuasaan khusus dalam masalah agama seperti antara wali hakim dengan wali nasab dalam nikah, maka yang diunggulkan kekuasaannya adalah kekuasaan khusus karena ia lebih kuat. Sebaliknya, jika dalam masalah dunia seperti politik atau pemerintahan, maka seperti kekuasaan presiden dengan menteri, jelas lebih kuat kekuasaan presiden yang lebih umum. Contoh aplikasi dari kaidah ini adalah aplikasi kaidah ini dalam fikih muamalah, yaitu termasuk dalam pembahasan wakalah atau penyerahan kekuasaan terhadap perkara muamalah seperti jual beli dan segala akad yang berhubungan dengan jual beli. Apabila seseorang akan melakukan transaksi jual beli namun dia berhalangan dalam melakukan transaksi tersebut, walaupun adanya halangan tersebut bukanlah halangan yang telah ditentukan oleh syarok, namun si muwakil berkeinginan dalam memberikan penguasaannya, maka hal tersebut diperbolehkan. Nah, adapun perwakilan ini harusnya memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Selanjutnya adalah kaidah al-i'lam al-kalam. Pada dasarnya, kaidah ini adalah mengamalkan atau memberlakukan sebuah kalimat atau ucapan lebih utama daripada membuangnya. Maksud dari ikmal al-kalam yaitu memberlakukan sebuah kalimat adalah memberikan kalimat itu hukum atau ketetapan yang berfaedah sesuai dengan tuntunan bahasa. Sedangkan maksud dari ihmal al-kalam adalah membuang atau mengabaikan sebuah kalimat baik dari tuntutan bahasa sehingga menjadi sia-sia. Maka kaidah ini pada dasarnya tidak diperbolehkan mengabaikan perkataan dan membiarkan tanpa makna selama masih memungkinkan diarahkan kepada makna yang hakiki atau makna sebenarnya. Maka harus dimaknai secara hakiki. Namun jika tidak bisa dimaknai secara hakiki, bisa beralih ke makna majazi atau makna kiasan. Karena dalam perkataan adalah hakikatnya, maka selama tidak ada halangan untuk diarahkan kepada makna hakiki, tidak boleh diarahkan ke makna majazi, kecuali tidak memungkinkan mengambil makna hakiki karena sebuah penghalang, maka harus mengambil makna secara majazi. Alhasil, mengamalkan sebuah kalimat lebih utama daripada membuangnya, karena setiap kalimat dari seseorang yang berakal sudah seharusnya dijaga dari pengabaian makna sebisa mungkin. Contoh aplikasi dalam kaidah ini adalah perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan sebuah akad, antara apakah akad yang terjadi itu serius atau hanya bergurau, maka yang diutamakan adalah pihak yang memilih akad itu serius. Selanjutnya adalah kaidah al-asal wa al-badal. Maksud dari kaidah ini adalah jika makna hakikat sulit dipahami atau berhalangan makna hakiki, artinya tidak memungkinkan membawa kalimat atau perkataan kepada makna yang sebenarnya. Ketidakmungkinan ini karena adanya beberapa kendala seperti tidak sesuai fakta di lapangan, maka berpindah ke makna majazi agar perkataan bisa dipahami. Aplikasi dari kaidah ini adalah ketika seseorang menuliskan wasiat bahwa ia akan menghibahkan rumahnya pada anaknya, padahal faktanya ia tidak punya anak karena anaknya sudah meninggal terlebih dahulu, tapi ia punya cucu. Maka anak yang dimaksud dalam wasiat ini
adalah bukan anak dengan makna hakiki, tetapi anak dengan makna majasi atau cucunya. Yang selanjutnya adalah kaidah I'ikmal al-kalam wa ihmaluh. Seandainya sebuah kalimat tidak bisa dimaknai secara hakiki dan juga tidak bisa dimaknai secara majasi, maka tidak ada pilihan lain selain mengabaikan kalimat tersebut, sehingga menjadi sia-sia dan tidak memiliki konsekuensi hukum sedikit pun. Aplikasi dari kaidah ini adalah ketika seseorang menuliskan sebuah wasiat, maka ia akan menghibahkan rumahnya pada anaknya, padahal ia tidak punya anak dan tidak punya cucu. Maka makna anak dalam wasiat itu tidak mungkin dimaknai secara hakiki karena ia tidak punya anak, dan tidak juga bisa dimaknai secara majasi atau cucu karena dia tidak punya cucu. Oleh karena itu, wasiat itu tidak boleh diberlakukan sama sekali atau diabaikan sesuai dengan kaidah ini. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa memberikan manfaat dan ilmu kepada teman-teman. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.